Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Ya, pada hari ini kita akan sedikit cerita-cerita santai mengenai atau mengenal electrical vehicle EV atau kendaraan listrik. Eh, kita membahas ini dikarenakan harga EV yang boleh dibilang naik, harga rupiah yang cenderung turun, perbandingan. Nah, ini sebagian orang membandingkan antara kendaraan listrik dengan kendaraan berbasis BBM atau bahan bakar minyak. Sebagian mengatakan, oh EV itu repot, EV itu rugi, EV itu ribet dan banyak hal. Tentu mereka yang tidak pernah menghitung secara detail menganggap EV itu banyak ruginya, repot, rugi dan lain sebagainya. Pertama adalah dibilang repot karena harus ngecas setiap hari. Untuk jarak tempuhnya tidak seperti motor listrik yang notabene tinggal isi BBM jalan lagi. Kemudian ribetnya lagi itu adalah misalkan kena hujan, dia harus hati-hati nggak kena air hujan. Ada lagi yang nah ini perbandingan yang kadang-kadang lucu juga sih. Beberapa klien kami itu ganti harus berapa bulan sekali ganti aki, mas, itu repot banget dan lain sebagainya. Mungkin repot ini disebabkan beberapa tahun-tahun lalu lah, itu memang belum banyak bengkel-bengkel EV yang ada, sehingga pertama penjual aki atau penjual baterai sedikit dan harganya mahal otomatis. Dan di tahun-tahun ini karena sudah perakit baterai, servis kendaraan listrik sudah banyak, sehingga ya harga-harganya cenderung lebih murah, gampang nyari dan cenderung lebih murah dibanding yang beberapa tahun yang lalu lah. Setahun yang lalu mungkin tidak sebanyak sekarang. Kemudian kita akan mengenal kendaraan listrik. Kami dari Jogja, sebenarnya sih kalau dibilang nanti harganya berapa, kita akan mengenal itu nanti dari sisi harga dan pengenalan tentang sebagian mengatakan mahal tadi ya, kita akan cek, kita akan mengenalnya semahal apa sih kendaraan listrik itu begitu. Karena kami di Jogja, maka kita akan sedikit menyepil harga dan kondisi sesuai di Jogja, karena nanti lain kota juga biasa sih lain harga gitu. Baik, kita akan mulai dari kendaraan kami motor listrik. Kita punya T3 S Pro. Kita akan lihat penampakannya. Ini adalah motor T3 S Pro kami, seperti ini. T3 S Pro ini keluaran yang terakhir. Ini punya kami, jarang kami pakai dikarenakan kami punya yang lain, ada motor-motor EV yang lain juga, dan kami juga jarang keluar. Untuk harga seperti ini di Jogja ini, kalau memang baru ya mungkin relatif sama di 10 jutaan barunya, tapi sini ini sudah tidak keluar lagi di tahun-tahun ini, 2026 mohon maaf. Kalau harga bekas itu sekitaran 5 sampai 7 jutaan. Kalau dia masih SLA ya, kondisinya juga bervariasi, ada yang akinya second, ada yang aki baru, rata-rata sih antara 5 sampai 7 juta seperti itu. Kemudian kalau ini dirasa, oh mahal ya, ternyata ya kendaraan bekas saja mahal, nanti repot lagi, maka kita akan sepil kendaraan-kendaraan yang lebih murah. Sambil kita mendekati kendaraan yang lain, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya BLDC atau Dinamo brushless. BLDC yang kami kenal atau kita kenal sekarang sebenarnya memang teknologi yang belum terlalu lama, cuma dinamo sendiri, penggerak sendiri sudah lama, sudah ada. Dinamo itu ya contoh adalah blender juga pakai dinamo, pompa air juga pakai dinamo, seperti itu, tapi biasanya berbasis tenaga AC atau listrik rumah tangga. Sedangkan untuk kendaraan listrik lebih cenderung ke tenaga DC atau aki ataupun baterai.
Dari yang tadi, maka kita akan sedikit turun. Ini harga motor-motor yang model seperti ini lebih murah. Nih, kita akan contoh seperti ini. Ini motor kami juga. Ini Uwinfly. Uwinfly modelnya memang tidak terlalu bagus ya, tidak banyak peminatnya. Uwinfly tipenya Blue Whale. Ini kalau secara harga di bawahnya T3. Kenapa di bawahnya T3? Padahal secara produknya sendiri lebih besar secara PLDC. PLDC itu adalah dinamo. Ini sudah 2000 watt, sedangkan T3 masih di 1200. Tapi ini lebih murah dikarenakan memang tidak banyak peminatnya. Ada lagi contoh yang model-model seperti Volta 401 itu yang hampir-hampir seperti ini. Itu tidak terlalu banyak peminatnya. Dikarenakan modelnya saja sih sebenarnya. Kemudian ini terlalu mahal, masih kurang murah mungkin. Ada lagi produk-produk di bawahnya seperti sepeda listrik seperti ini. Ini ada sepeda listrik punya klien kami. Kondisinya memang baterainya bermasalah. Ini lebih murah, barunya mungkin sekitar 4 jutaan. Masih dirasa mahal. Mungkin dirasa mahal. Kalau mahal, mungkin ada produk-produk lain di bawah ini yang mungkin yang membedakan adalah speknya sih, terutama di baterainya. Merek-merek motor tertentu seperti itu. Ada beberapa sepeda listrik itu yang harganya mungkin di atas 2 juta, tidak sampai 3 juta itu ada. Dirasa kemahalan lagi. Saran kami, banyak sekali produk-produk second, produk-produk yang bekas pemakai. Terutama kalau cari ya tempat-tempat atau pemakai yang tidak berair, misalkan area-area yang jarang banjir, utama seperti itu. Apalagi kalau yang akinya masih bagus atau tahunnya baru 2-3 bulan pemakaian, itu murah dan harganya juga relatif murah dibanding baru yang harganya 4 juta bisa jadi 3 juta seperti itu. Contoh sepeda yang kami punya ya, ini punya second sebenarnya masih layak pakai, cuman ini karena lama tidak dipakai mungkin jadi modelnya kayak gini, kotor banget. Ini masih layak banget dipakai. Kembali lagi, pengguna ini akan menggunakan sepeda listrik atau kendaraannya untuk apa dulu. Kalau untuk gaya-gayaan saya tidak akan banyak komentar. Contoh sepeda seperti ini punya klien kami, modelnya memang karena lama tidak dipakai, ini masih bagus. Kerusakannya ada pada baterainya. Kalau di pasaran paling 1 juta juga sudah bisa dapat model-model kayak gini dengan kondisi apa adanya, dan kebanyakan juga masih sehat. Paling cuma ganti aki selesai, sudah nyala kembali. Dengan harga aki mungkin di sekitar 1 jutaan lah, paling kalau di total paling 2 juta sampai 2,5 juta sudah bisa. Dirasa kemahalan. Ada lagi contoh ini sepeda yang udah lumayan lama, ini punya kami juga, masih mulus. Memang modelnya tidak sebagus model-model yang sekarang, lebih cenderung old, tua. Tapi kembali lagi, pengguna mau menggunakan untuk apa? Kalau hanya untuk sesuai dengan kegunaan, digunakan untuk mengantar anak sekolah, belanja ke pasar atau ke masjid, sudah dirasa sangat cukup. Memang kembali lagi, modelnya tidak begitu bagus. Masih kurang murah. Harga seperti ini di Jogja paling sekitar 1,5 jutaan sudah dapat, dengan kondisi aki biasanya sudah baru ya. Aki sudah baru 1,5 juta model-model kayak gini. Kemudian kalau dirasa masih mahal, kami sarankan tidak perlu bingung untuk memiliki sepeda listrik, karena sepeda listrik ini tidak hanya sepeda yang seperti tadi. Contoh yang banyak dijual di lapangan adalah sepeda rakitan. Banyak teman-teman ya yang kami kenal di Jogja itu yang merakit sepeda listrik. Harganya variatif juga. Biasanya ada yang sepedanya dari sana sudah jual jadi, ada yang sepeda dari klien. Nah, kalau yang mohon maaf memang budgetnya mepet, saran kami ya bawa sepeda sendiri atau punya sepeda sendiri.
bisa dirakitkan menjadi sepeda listrik. Akan saya contohkan sedikit, walaupun kami tidak memiliki tidak punya produknya. Contoh seperti ini sepeda anak saya misalkan. Sepeda seperti ini, sepeda yang biasa diulir, tapi bisa ditambahkan dinamo yang hub, seperti yang tadi ya, hub itu dinamo yang seperti ini namanya dinamo hub. Dinamonya ada di ban belakang. Bisa juga memakai yang mid yang ada di tengah-tengah seperti ini. Ini adalah contoh dinamo hub, dinamo mid yang kecil. Ini hanya kecil, hanya sekitar 6 volt, digunakan untuk mainan anak-anak. Nah, mainan anak juga termasuk berbasis kendaraan listrik, mobil-mobilan anak-anak itu sama, mekanismenya sama, digas maju mundur istilahnya sama. Cuma yang membedakan adalah kalau motor listrik voltasenya besar, sepeda ada di bawahnya, dan kendaraan anak-anak biasanya cuma 12 volt, 6 volt seperti itu, kecil. Tapi sama, cara kerjanya juga sama. Nah, kalau memang ingin memiliki kendaraan listrik yang murah, bisa menggunakan sepeda biasa yang dirakit dengan dinamo seperti ini contohnya nggih. Yang mohon maaf tadi kayak sepeda tadi itu harganya mungkin 1,5 juta. Seperti tadi, kita bisa merangkaikan dengan harga yang nyaris sama, memakai sepedanya sendiri-sendiri dengan dinamo, contoh dinamo seperti ini. Akan lebih murah lagi kalau pakai yang second, misalkan kan banyak sekarang pasar-pasar di marketplace itu yang menjual second, itu mungkin lebih murah lagi dengan harga yang sama 1,5 juta mungkin bisa mendapatkan kendaraan berbasis listrik. Tentu tidak seprofesional yang sudah jadi seperti ini ya. Dan dinamonya sendiri tidak harus memakai yang namanya BLDC, brushless. Nah, kalau memang budgetnya tipis, saya sarankan pakai yang masih brush, masih tidak memakai tidak memakai sensor, itu lebih murah. Dinamo model-model kayak gini yang voltasenya 36 volt, 48 volt, kemudian dia sudah layak untuk sepeda, itu harganya sekitar 300.000 kurang lebihnya. Kalau itu pun nanti ada tambahan, contoh ada komponen controller paling sekitar berapa sih, sekitar 100.000 dapat, kayak 100 ribuan, katakanlah 400 ribu dan lain-lain. Kalau di kit set yang kami tahu, kit set dijual di marketplace itu sekitar 600.000, itu sudah lengkap, tinggal pasang. Nah, nanti ada tambahan baterai yang belum dihitung. Baterai sendiri kan bervariatif, permintaannya seperti apa, mau berapa jaraknya, seperti itu kan variatif. Kalau dihitung-hitung 1,5 juta sudah bisa jalan dengan kondisi baterainya mungkin tidak yang untuk jarak jauh, itu cukup. Jadi kembali lagi, mari mengenal kendaraan berbasis listrik, karena ke depan mungkin BBM semakin langka, semakin mahal, dan ya kami hanya bisa berusaha mengedukasi. Semoga tidak salah hitung. Sebagian orang mengatakan mahal, beli produknya mahal, nanti kalau akhirnya rusak mahal, karena ya mohon maaf, karena belum teredukasi. Jadi kembali lagi, dengan harga murah sebenarnya teman-teman sudah bisa memiliki kendaraan berbasis listrik. Entah itu beli second, entah itu mau rakit sepeda sendiri dengan kit set tadi ya, kit set yang dibeli di marketplace itu banyak sekali, dan kita sudah bisa menikmati kendaraan berbasis listrik. Sepeda bisa diulir, digenjot, dan bisa digas. Itu sudah sangat cukup. Dan kembali lagi, menggunakan sepeda listrik harus bijak. Untuk apa dulu? Kalau memang digunakan untuk jarak jauh, ya saya rasa memang tidak cocok. Sehingga kami sarankan memang sesuai dengan keperuntukannya, sepeda listrik untuk kehidupan sehari-hari lah, antar anak, mungkin ke pasar, masjid, dan lain sebagainya. Semoga sedikit banyak ini membantu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami bantu menjawab. Selamat sore dan sehat selalu. Assalamualaikum.